Pemirsa Hasanah, anak-anak pang yang berpenampilan berbeda dengan kebanyakan anak atau remaja di usianya ini cukup bersemangat belajar Al-Quran. Kolong jembatan yang biasanya menjadi tempat nongkrong mereka dan beristirahat, kini berubah menjadi majelis ilmu. Mereka yang biasanya dipandang sebelah mata oleh sebagian orang karena penampilan dan aktivitasnya di jalanan ini seakan menemukan jalan dan kesempatan kembali kepada fitrahnya. Fitrah mengenal Tuhannya dan kitab suci. Kesadaran kembali mengenal Tuhan di kalangan anak-anak pang ini berkat kegigihan para aktivis muslim menyadari bahwa semua anak-anak muslim siapapun dia berhak mendapatkan bekal ilmu agama. Komunitas ini mengajak anak-anak pang dan anak jalanan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan untuk mengaji. Ide ini awalnya digagas oleh Halim Ambia, seorang dosen dan penulis buku sejak 3 tahun silam. Dengan mengedepankan tali persahabatan saat menelurkan ilmu kepada anak-anak pang dan anak jalanan yang belajar mengaji dengannya. Tidak hanya rutinitas keagamaan yang akan diraih, anak pang dan jalanan yang notabene hidup di jalan akan diberi motivasi untuk dapat bertahan hidup dan bisa kembali berkumpul bersama keluarganya. Agar menginspirasi pada orang di luar sana bahwa anak pang dan anak jalanan itu tidak senegatif yang mereka bayangkan. Mereka juga haus pelajaran keislaman, dia haus ruhani. Maka harus ada orang yang merangkul. Masjid selama ini masih jauh di hati mereka. Maka saatnya masjid memasukkan programnya ke kolong jembatan, mendekatkan kepada mereka. Sebetulnya ilmu agama yang dasar ya, kita belajar mengaji Al-Quran, lalu membaca bacaan-bacaan dalam sholat, ya, kemudian zikir, praktek zikir, terutama praktek zikir. Karena untuk memisahkan mereka dari narkoba, maka kita harus menggunakan terapi zikir gitu. Dalam mencapai tujuan yang diharapkan, komunitas yang saat ini beranggotakan sekitar 100 orang ini tidak semulus yang diharapkan. Anak jalanan dan pang yang seluruh waktunya dihabiskan di jalanan dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, punya kesadaran yang rendah dalam memaknai apa arti belajar Al-Quran. Apalagi penampilan fisik mereka yang tampak lusuh seringkali dicurigai menjadi masalah tersendiri bagi anak-anak pang dan anak jalanan untuk kembali kepada Tuhannya. Memang secara fisik begitulah penampilan mereka. Tato dan telinga bekas tindik tampak di wajah dan di bagian tubuh mereka. Padahal yang demikian ini merupakan hal yang lumrah bagi mereka sebagai anak pang. Memang sempat terselip keraguan yang dirasakan anak-anak pang dan jalanan ini, bahwa tato di tubuh mereka menjadi ganjalan tersendiri sehingga mereka tidak patut berhijrah. Hal inilah yang justru dipandang oleh para aktivis dalam berdakwah pada mereka bahwa proses mentato diri ini dianggap sebagai proses hijrah, karena kehidupan adalah proses hijrah terus-menerus. Saatnya bukan mentato tubuh, tapi mentato hati dengan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ini dapat ditepis dengan tekad hijrah ke arah kebaikan. Meski dengan menggelar tikar seadanya, gaungan lantunan tipis saat melantunkan ayat suci Al-Quran terus menggema. Kolong jembatan ini disulap menjadi tempat pendidikan Al-Quran, mulai dari membaca Iqra bagi pemula, tajwid bacaan Al-Quran, dan berakhir dengan tausiah membahas soal motivasi kehidupan. Bersyukur banget ya ada yang bisa ngerangkul kayak gini. Sebenarnya sih kawan-kawan kita yang di jalan udah dari dulu pengen ada pengajian kayak gini, cuma belum ada aja yang bisa ngerangkul kita. Alhamdulillah ketemu dengan Ustadz Halim Ambia, jadi berjalan sampai sekarang ini alhamdulillah banget. Metodenya masuk dari cara penyampaiannya, cara belajar kita mulai dari awal lagi, dari Iqra lagi ya kan. Ya, pelajaran dari awal lagi yang kita pelajari lagi. Ilmu agama, fikih, kajian hadis, dan belajar dari awal Iqra, Alif Bata sampai Al-Quran. Pengen berubah lebih baik lagi dan mudah-mudahan istiqomah sampai ke depannya dan bisa mengajak kawan-kawan yang lain lagi. Banyak hal yang dapat dipetik dari komunitas ini. Masa lalu yang kelam dan murninya hijrah anak pang yang semula jauh dari Sang Maha Pencipta bisa jadi teladan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat seorang hamba yang bertaubat. Selama seseorang mau berubah, mau mengakui kesalahan dan menyesalinya, lalu bertekad kuat untuk meninggalkan hal-hal yang buruk dan melangkah pada yang lebih baik. Dalam hadis qudsi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Wahai anak Adam manusia, selama engkau masih mau berdoa dan mengharapkan ampunanku, pasti aku akan mengampuni dosa yang telah engkau perbuat dan aku tidak menghiraukan sedikit banyaknya dosamu. Wahai anak Adam, sekiranya dosa kau setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, tentu aku akan mengampuni dosa-dosamu. Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang membawa dosa seisi bumi kepadaku, kemudian engkau mohon ampun kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan apapun, pasti aku memberi ampunan sebanyak itu pula. Hadis riwayat Tirmizi. Begitulah besarnya kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Pintu taubat selalu dibuka bagi hambanya yang ingin menyucikan dirinya dengan mengharapkan ampunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima kembalinya para hambanya selama hayat masih di kandung badan. Selama pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika sakaratul maut dan kiamat terjadi. Abu Musa al-Asy'ari telah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Sungguh Allah yang maha mulia dan luhur akan membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat kejelekan di siang hari bertaubat. Dia pun membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berbuat kejelekan bertobat hingga matahari terbit dari tempat tenggelamnya." Hadis riwayat Muslim. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat, jangan menunggu besok atau lusa, tapi segeralah bertobat atas semua dosa-dosa yang pernah dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu siap menerima tobat kita. Apa yang dilakukan segelintir orang muslim yang memberikan jalan bagi anak-anak pang dan jalanan kembali menjadi inspirasi. Bukan untuk melakukan seperti yang mereka lakukan, tetapi menumbuhkan kesadaran kaum muslim bahwa setiap muslim berhak mendapatkan pengajaran agama untuk mengenal Tuhannya dan karenanya ia bisa beribadah dengan baik dan turut andil memakmurkan bumi yang merupakan inti risalah agama-agama samawi. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.